Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Mari kita bergembira menaikkan puji-pujian untuk Tuhan. Hari ini kita mau bersemangat ya adik-adik. Kita mau naikkan pujian Ku daki-daki. Dengan pakai gerakan ya adik-adik semua ya. Ikuti kakak bergerak, yuk. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, kasih Tuhan Yesus luar biasa. Panjang dan lebar, tinggi dan dalam. Mari kita naikkan pujian panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau sujud menyembah Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Tuhan, kumpulkan kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua dan kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di tanah Mesir hiduplah sekelompok orang Israel. Mereka bertambah banyak dengan cepat
Dan hal ini membuat raja baru Mesir gelisah. Raja ini tidak mengenal Yusuf, orang Israel yang berjasa menjadi penguasa Mesir di masa lalu. Raja Mesir membuat keputusan yang mengerikan. Ia memerintahkan agar setiap bayi laki-laki orang Israel yang baru lahir harus dibuang ke Sungai Nil. Tapi ada sepasang suami istri dari suku Lewi, Amram dan Yokebed. Mereka memiliki bayi laki-laki yang mereka sayangi dengan sepenuh hati. Bayi itu sangat istimewa. Mereka yakin bahwa Tuhan memiliki rencana besar untuknya. Namun, mereka juga tahu bahwa jika orang Mesir mengetahui tentang bayi ini, ia akan berada dalam masalah besar. Dengan hati-hati dan kecerdikan, Yokebed menganyam sebuah keranjang yang kuat dan melapisinya dengan rapi. Ia memastikan bahwa bayi itu akan tetap aman di dalamnya. Kemudian, dengan air mata di matanya, ia meletakkan bayi itu di Sungai Nil. Kakak perempuan bayi itu, Miriam, berdiri di tepi sungai untuk memastikan bahwa adiknya aman. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan agar melindungi bayi itu. Arus Sungai Nil membawa keranjang itu hanyut dengan lembut. Bayi itu berayun-ayun di atas permukaan air, melewati kumpulan buaya, kumpulan kuda Nil tanpa celaka. Ini adalah keajaiban Tuhan sendiri menjaga bayi itu. Akhirnya keranjang itu sampai di halaman belakang istana Firaun. Miriam, kakak dari bayi itu, khawatir. Dari tadi dia mengikuti keranjang bayi adiknya tersebut. Tapi Tuhan tidak meninggalkannya. Putri Raja Mesir turun ke sungai untuk mandi, dan ketika ia melihat keranjang itu, ia segera memerintahkan dayang-dayangnya untuk mengambilnya. Ketika Putri Raja membuka keranjang itu, ia melihat bayi laki-laki yang manis. Ia merasa kasihan dan memutuskan untuk membesarkannya sendiri. Miriam yang telah mengamati semuanya dari kejauhan, mendekati mereka dengan penuh keberanian. "Tuan Putri," ucap Miriam, "apakah Anda membutuhkan seorang ibu Ibrani untuk menyusui bayi ini?" Putri Raja tersentuh oleh tawaran Miriam. Ia setuju dan Miriam pergi memanggil ibunya. Yokebed dengan cepat datang. Dengan sukacita dan syukur, Yokebed memeluk anaknya yang tercinta. Putri Raja yang begitu terkesan oleh keberanian dan kasih sayang keluarga ini, dan memberikan nama kepada bayi itu Musa, yang berarti ditarik dari air. Musa tumbuh besar di istana megah Firaun, tetapi ia tidak pernah melupakan keluarganya yang telah menyelamatkannya. Kisah keajaiban ini adalah bukti bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka yang mencintainya. Dan Musa, bayi yang hampir terenggut oleh sungai, menjadi salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Israel. Mari kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penjagaan-Mu kepada bayi Musa. Kami percaya Tuhan juga menjaga setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur buat penjagaan yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita dari Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 6a. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tetap setia ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.